Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Islahiyah Binjai. Di sini kami dari Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kami akan menjelaskan sedikit tentang strategi inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Indra Satya Pohan, SPD MPD. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Al-Syahban Sulaiman Sirait. Yang kedua ada Julfan Rifai. Selanjutnya ada Reka Sri Mulyani. Dan yang terakhir ada Zeni Andini. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini dengan judul Strategi Inovasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeni Andini dari kelompok 5 Inovasi Pendidikan. Di sini kami akan membawakan tentang strategi inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu definisi inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu hal yang baru dengan meluncurkan, memperkenalkan, dan melakukan praktik baru dalam bidang pendidikan yang berarti mewujudkan pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh kepribadian, sikap, dan keterampilan yang diinginkan oleh dirinya dan masyarakat. Di sini saya ingin membacakan tentang konsep strategi. Menurut Khalifah, secara umum strategi inovasi pendidikan dapat dilakukan melalui pendekatan secara top down atau bottom up. Inovasi secara top down berarti ide gagasan inovasi pendidikan berasal dari pimpinan atau atasan, sedangkan bawahan hanya sekedar menjalankannya secara gamblang di lapangan. Sedangkan pendekatan bottom up bermakna ide gagasan inovasi berasal dari bawahan, sedangkan atasan yang melaksanakan program kebijakan. Pendekatan top down banyak dipergunakan oleh pemerintah melalui program-program kebijakan yang sering digulirkan untuk melakukan inovasi di institusi pemerintahan. Dalam kebijakan penerapan kurikulum pendidikan yang baru misalnya, umumnya lebih banyak berasal dari pemerintah, sedangkan guru atau sekolah hanya sekedar melaksanakan perintah saja. Sementara itu, pendekatan bottom up banyak dilaksanakan di instansi non-pemerintahan, misalnya di perusahaan swasta. Di instansi swasta, penggunaan pendekatan bottom up lebih dominan daripada pendekatan top down, karena di dunia kerja atau industri memang setiap pegawai atau karyawan dituntut untuk selalu kreatif dalam memajukan perusahaannya. Pimpinan perusahaan tidak akan banyak memberikan contoh, melainkan sebaliknya menuntut karyawan agar lebih berkreasi dan berinovasi agar perusahaan semakin maju dan berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, misalnya memerlukan perubahan atau pembaharuan kegiatan belajar mengajar. Jika untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif, program pembaharuan yang dilaksanakan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Selanjutnya ada C. Strategi pendidikan. Strategi pendidikan berfokus pada perubahan sosial yang merupakan salah satu tujuan utama dari pendidikan. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud menggunakan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dasar pemikirannya adalah manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta ditunjukkan kepadanya. Strategi bujukan. Baik, apa itu strategi bujukan? Strategi bujukan, dalam strategi bujukan, sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong atau mengajak untuk mengikut contoh yang diberikan.
Strategi bujukan dapat berhasil apabila berdasarkan alasan yang rasional dan pemberian fakta yang aktual. Kemudian ada strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Hal-hal yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung pada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran. Jadi, ukuran hasil target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan itu tersendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemaparan materi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum.